Semoga saja Benjamin menemukan CCTV yang memperlihatkan kalau Michael lah orang yang memvideokan kemarahan Arjuna terhadap Bu Esti dan Novia. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini Minggu 30 Juli 2023. Tapi kita ulas dulu ya guys episode sebelumnya. Nah, melihat kabar tentang Arjuna Wardana yang viral di media sosial, membuat Samsul merasa sangat amat puas karena pada akhirnya Arjuna merasakan akibat dari kesewenang-wenangannya dan pada akhirnya Arjuna pun kembali harus berurusan dengan kantor polisi. Samsul yakin nih kalau Novia lah yang merekam kejadian tersebut untuk dijadikan bukti kepada polisi atas perlakuan Arjuna kepada dirinya dan kepada besan Arjuna yaitu Mama Esti. Melihat video yang viral di media sosial, membuat Jeffrey bertanya-tanya nih pada Novia, apakah benar Novia tidak sengaja mungkin merekam kejadian tersebut? Karena kebetulan sekali nih, semuanya terekam saat Novia diancam dan Bu Esti didorong sama Arjuna. Dimana waktu itu nggak ada seorang pun di sana yang melihat kejadian tersebut, kecuali Bu Esti dan Novia sendiri serta Arjuna, yang kemudian disusul oleh Jeffrey. Novia sempat tersulut emosi juga nih, karena seakan Jeffrey menyudutkan dirinya yang sengaja melakukan ini semua. Namun Jeffrey dengan tenangnya mengatakan kepada Novia dia tidak mempercayai kalau Novia lah yang memvideokan hal tersebut. Dan kemudian dia meminta Benjamin untuk cek CCTV Villa Bukit Bunga dan supermarket Lembang agar tahu siapa pelaku yang memvideokan kejadian tersebut. Dan semoga saja kepergian Ben ke Bandung mendapatkan hasilnya ya guys, karena tentunya kita sangat ingin Benjamin ini bisa mengetahui kalau Michael lah orang yang memvideokan kejadian itu. Undangan Kimi sudah jadi. Undangan tersebut diatur semuanya oleh Bu Indri dan langsung dikirim ke Pak Wijaya, Hakim, dan Tami. Hakim merasa sedih nih gak ada foto Saskia di undangan tersebut. Di sisi lain, calon istrinya selalu saja mengalah dari Bu Indri karena gak mau ada keributan nih Tami. Pak Wijaya pun juga bertanya-tanya nih, kenapa gak ada foto Saskia satupun di undangannya? Dan Bu Indri bersikeras orang-orang gak perlu tahu tentang hal itu. Karena dia gak mau foto Saskia jadi bahan perbincangan orang-orang. Pak Wijaya juga kesel nih dengan alasan klise dari Bu Indri tersebut. Hakim pun juga berjanji setelah Tami jadi istrinya nanti dia akan selalu membela Tami dari Bu Indri. Karena walau bagaimanapun Tami dan Saskia ini harus Hakim lindungi karena Hakim adalah kepala keluarga nantinya. Di sisi lain, setelah mendapatkan undangan dari Pak Wijaya, abinya Naima mengajak istri dan anaknya untuk pergi ke nikahan Kimi tersebut. Naima sempat tertegun nih karena dia merasa pernikahan Kimi akhirnya bisa terlaksana setelah banyak sekali huru-hara di perjalanan cinta mereka. Bahkan Bu Indri pun yang gak suka sama Tami pada akhirnya bisa luluh. Naima jadi kepikiran nih sama hubungannya dengan Jonathan yang sampai saat ini masih diambang kesedihan. Kemudian saat mau ke kantor polisi, Pak Faisal CS kembali standby di rumahnya Novia untuk kembali menjadi bodyguard Jenov dan Mama Esti. Mereka memang sengaja dipanggil kembali oleh Jeffrey agar Bu Esti dan Novia bisa merasa aman. Novia pun meminta kunci mobilnya Jeffrey karena dia nggak mau Jeffrey yang nyetir nih setelah tangannya hampir cedera karena didorong oleh Pak Arjuna di episode kemarin. Terlihat sekali ya kalau Jenov memang saling mencintai dan saling ngerti satu sama lain. Dan tentunya mereka juga saling melindungi satu sama lain. Di sepanjang perjalanan menuju kantor polisi, terlihat kalau Mama Esti masih panik banget nih guys. Dia takut bersaksi dan jujur di kantor polisi karena takut nanti Arjuna akan makin marah kepada Bu Esti dan Novia. Namun Jeffrey meminta Mama Esti untuk tetap harus jujur apa adanya jika nanti memberikan kesaksian agar tidak ada kesalahpahaman ke depannya. Dan urusan Pak Arjuna, biarkan Jeffrey yang memastikan kalau Bu Esti akan selalu dia lindungi.
Di sisi lain, menuju tempat bridal, Tami mengatakan kepada hakim tentang kesedihannya atas perlakuan Mama Indri terhadap Saskia yang sengaja menutup-nutupi Saskia di undangannya hakim dan Tami. Padahal bagi Tami, Saskia adalah bagian terpenting di hidupnya, bahkan mungkin lebih penting nih dari hakim sendiri. Dan dia kedepannya akan lebih tegas sama Mama Indri, apalagi kalau Mama Indri sudah seenaknya sama Saskia. Mungkin saja kalau tentang Tami masih bisa mengalah dari Bu Indri. Tapi kalau untuk Saskia, Tami pasti akan melakukan segala macam cara untuk membela anaknya. Hakim pun setuju karena dia juga sayang banget nih sama Saskia. Dan dia juga keberatan nih sama sikap mamanya kepada Tami dan Saskia. Sesampainya di kantor polisi, Arjuna kembali didampingi pengacaranya. Dia meminta pengacaranya untuk bisa mencari tahu siapa sih yang melaporkan dirinya ke polisi walau dia yakin kalau itu adalah menantunya sendiri yaitu Novia. Tapi Arjuna juga tetap ingin pengacaranya mencari tahu agar datanya lebih valid. Sesampainya di bridal, Bu Ivanka mempertanyakan tentang undangan Tami yang tidak ada foto Saskianya sama sekali. Dan Bu Ivanka pun sudah menduga nih kalau itu adalah kerjaan dari calon mertuanya Tami yaitu Bu Indri. Bu Ivanka cukup geram nih dengan sikap Bu Indri yang benar-benar seenaknya. Kemudian dia meminta hakim untuk bisa lebih tegas lagi nih sama Bu Indri karena Bu Ivanka sangat amat memperhatikan kebahagiaan anak dan cucunya. Saat melakukan sesi penyidikan, Arjuna dimintai keterangan sama polisi atas kebenaran video yang sudah tersebar. Sebelumnya, Arjuna bertanya-tanya nih, siapa nih sebenarnya yang melaporkan dia? Namun polisi tidak bisa mengatakan karena memang alasan pelapor yang tidak ingin identitasnya dibuka. Arjuna sangat marah nih karena tentu dia sangat tidak terima dilaporkan ke polisi karena masalah ini. Arjuna juga berusaha membela diri karena di dalam keluarga kejadian tersebut hanyalah hal wajar nih bagi Arjuna. Arjuna pun juga tidak melukai menantu dan besannya. Namun karena Arjuna sudah mengakui kalau yang di video itu adalah dirinya dan membenarkan kejadian tersebut terjadi, polisi akhirnya bisa menyimpulkan kesaksian dari Arjuna ini. Arjuna pun juga tidak diperbolehkan untuk pergi dari Jakarta sementara waktu agar memudahkan penyidikan nanti. Arjuna yang tadinya kepikiran untuk pergi ke Bandung agar bisa cek CCTV secara langsung agar tahu nih siapa yang merekam kejadian tersebut, jadi nggak bisa deh pergi ke Bandung. Dan mungkin saja nanti Dimas akan ditugaskan untuk pergi ke Bandung dan cek CCTV-nya. Tak lama kemudian, Novia, Bu Esti, dan Jeffrey pun sampai ke kantor polisi juga. Kemudian Bu Astrid menemui mereka dan sangat cemas nih kalau nanti ternyata apa yang dipikirkan oleh Arjuna tentang Novia itu benar. Kalau Novia lah yang melaporkan Arjuna ke polisi. Bu Astrid takut kalau Pak Arjuna dihukum. Tentu dia akan membenci Novia seumur hidupnya. Bu Astrid pun juga takut itu semua terjadi. Dan di lubuk hati Bu Astrid terdalam, dia pun sangat tidak percaya nih kalau Novia lah yang melaporkan Arjuna ke polisi. Namun sayangnya bukti itu belum ada. Di sisi lain, Jonathan kepikiran nih guys sama Naima yang mau pindah ke Malaysia untuk melanjutkan karirnya sebagai dosen di sana. Dan Jonathan akhirnya memutuskan untuk menemui Naima. Di sisi lain, usai menjalani penyidikan, Arjuna bertemu dengan Jeffrey, Novia, dan Bu Esti di ruang tunggu. Hati Arjuna yang masih diselimuti amarah sangat emosi saat Jeffrey lebih memilih mendampingi istrinya yang sok lugu padahal playing victim dibandingkan papanya sendiri yang dilaporkan. Arjuna benar-benar tidak sedikit pun respect lagi nih sama Novia. Bahkan saat Jeffrey menjelaskan semuanya, saat Jeffrey juga mau tahu kebenarannya, Arjuna malah bilang Jeffrey ini buta karena cinta terhadap istrinya yang jahat sebenarnya. Padahal sudah jelas-jelas nih, Novia melaporkan Arjuna karena ingin balas dendam. Bahkan saat Arjuna mengajak istrinya untuk pergi, Novia pun tidak diperbolehkan untuk salaman sama Mama Astrid karena saking bencinya nih Arjuna sama Novia. Dan pada akhirnya, Novia hanya bisa diam karena dia juga nggak mau memperkeruh suasana dan bukti pun juga belum ada nih untuk membuktikan bukan dialah yang melaporkan Arjuna.
Betapa kesalnya nih Bu Ivanka terhadap Bu Indri yang seenaknya meminta Tami untuk mengganti baju pernikahan yang sudah Tami pilih. Tami juga berusaha untuk mengganti bajunya nih, tapi sama Bu Ivanka ditolak karena Tami berhak bahagia dengan tidak diatur-atur di hari bahagianya. Hakim pun membela Tami karena Hakim juga nggak mau nih calon istrinya disalah-salahin melulu sama Bu Indri. Pak Wijaya pun juga menahan Mama Indri yang tukang ngatur dan mulutnya benar-benar bikin naik pitam. Setelah diberikan kado oleh Kinara, giliran Brian nih yang memberikan Kinara kado juga berupa jepitan rambut berwarna pink yang sangat cantik. Mereka sangat akrab dan saling perhatian. Rizka pun juga menyadari kalau Kinara dan Brian memang seperti saudaraan. Giliran Novia dan Bu Esti nih guys yang diselidiki. Mereka tampak cemas dan ketakutan, apalagi Bu Esti. Namun, polisi menegaskan kalau mereka akan dilindungi oleh pihak yang berwajib dan harus memberikan keterangan secara benar. Polisi mempertanyakan apakah dari kejadian tersebut Novia dan Bu Esti mengalami luka fisik, dan mereka menjawab tidak nih. Namun di saat polisi mempertanyakan luka batin atau trauma, Bu Esti menjawab dia sangat takut dan trauma. Novia pun ingin kasus ini sebenarnya diselesaikan dengan jalur kekeluargaan saja. Tapi itu semua akan bisa dilakukan jika pelapor mencabut laporannya. Dan sayangnya sulit bagi Novia untuk menyelesaikan perkara ini karena mereka masih belum mengetahui nih siapa sebenarnya yang melaporkan karena identitasnya sengaja ditutupi. Lanjut ke hubungan percintaan Jonathan dan Naima nih guys. Jonathan ke kantornya Naima untuk mengkonfirmasi sendiri nih apakah Naima beneran ke Malaysia atau gimana. Dan benar aja, Naima bilang kalau dia mau ke Malaysia dan Naima berharap sebenarnya kalau Jo ini melarang dia untuk pergi jauh dari Jonathan. Taunya Jonathan malah bilang hati-hati nih ke Naima. Seketika hati Naima langsung hancur. Walau di hati Jonathan terdalam dia nggak mau Naima pergi, tapi Jonathan takut juga nih kalau dia menahan Naima di sini malah bakalan bikin Naima terluka lagi seperti dulu Naima terluka karena menyelamatkan Jonathan. Seperti yang kita tahu kalau Michael si tukang daging ini ngajakin Novia ke Nice to Meet You Jakarta ya untuk persiapan grand opening. Belaga polos lah Mike ini sampai dia menemui Novia ke Kinder School. Karena tahu Novia nggak masuk, dia nelfon Novia tapi teleponnya di reject nih sama Novia. Karena Novia nggak mau ada kesalahpahaman terjadi antara dirinya, Jeffrey, dan Michael. Jadi Novia lebih memilih untuk menjauh dan jaga jarak lah dari Michael. Karena teleponnya di-reject, Michael pun telepon Rizka dan bodohnya Rizka ini malah bilang kalau nanti Novia akan kembali ke sekolah dan akan pulang lagi sekitar jam 2:30 atau jam 3 usai rapat. Dan Mike ini akan kembali lagi nih nanti ke sekolah untuk menjemput Novia. Benar-benar jahat ya. Setelah apa yang dia lakukan terhadap Novia, sekarang Michael malah pura-pura belaga tidak jahat nih. Malah membutuhkan Novia juga untuk di Nice to Meet You cabang Jakarta. Udah habis kata lagi deh sama Michael ini. Mimin berharap dia bisa secepatnya ketahuan agar dihabisi oleh Arjuna dan Jeffrey. Karena jujur nih, Mimin pengen banget secepatnya peran Michael ini ditiadakan. Jeffrey pun juga nganterin Novia ke Kinder School dan lanjut akan mengantar Mama Esti pulang ke rumah. Dan tentu nanti Jenov ini akan kembali salah paham nih karena ternyata Michael menemui Novia ke Kinder School dan membuat Jeffrey berpikir kalau Novia ternyata janjian sama Michael, padahal sebelumnya Novia belaga mereject teleponnya Michael, tahu-tahu sekarang malah ketemuan nih di Kinder School. Duh, benar-benar definisi perusak rumah tangga orang aja ya Mike ini. Tidak hanya perusak rumah tangga, tapi perusak keluarga besar. Udah gak sabar banget nih Mimin melihat Michael ini akan ketahuan kedoknya. Semoga saja nanti Nice to Meet You akan bangkrut sebangkrut-bangkrutnya lagi ya guys. Agar nanti Michael akan kembali dililit hutang yang sangat banyak. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.